hadir dan alhamdulillah sekalian, beliau sudah berapa kali mengisi ta'lim kita. Insyaallah selamanya lah. Beliau adalah sekretaris MUI Kota Pringgo. Kemudian para penasihat kami yang sempat hadir pada malam hari ini, jemaah dan pengurus, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang mulia ini kita dapat hadir untuk taqarrubillah. Ada Pak Sukri juga dari Palembang, ya Kak Haji, terima kasih. Yang tidak dari Deni Kalimat Jaya. Kita bersyukur di subuh yang suci ini hadirin sekalian, dan rangka taqarrubillah salat subuh berjamaah sekaligus kita mendengarkan ta'lim bersama Ustaz Bapak ini Ibrahim. Salawat insyaallah mari bersama kita sanjungkan atas kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Ini siapa? Nopri sama Adi Maulana pindah sini baik. Masih muda dosanya dari pindah sini. Adi, sini nih sama. Kalau Pak Rasudin tidak apa-apa. Sini loh. Semuanya nanti ya. Pak Arkan, siapa? Agus, Aibi di sini semua. Jangan dulu di belakang. Yudi juga ya. Hadirin sekalian kami hormati, alhamdulillah Pak Boton, dari mana? Ya, rapat kurban, alhamdulillah kalian kita dari mana sudah rapat kurban, kemudian Pak RT juga sudah menyampaikan yang nanti kasih itu potong kurbannya, kemudian ada yang kurang ditambah, ya, kemudian juga untuk jamaah nanti ya kita tambah ya, dan mudah-mudahan tidak ada polemik lagi lah ya. Hadirin sekalian kami hormati, mari nanti pada saatnya nanti kita akan sholat Id. Kalau Pak Boton di fasilitas lagi, saya yang Ustaz Yarhani ini tidak bisa dia sampaikan ke Sudi sama ceritanya siapa ya gitu kan ya. Kalau khotibnya sudah ada begitu. Jemaah sekalian kami hormati, mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita kirimkan surat Al-Fatihah untuk orang-orang tercinta kita. Seandainya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita niatkan, ataupun istri ya dan keluarga lainnya. Kita kirimkan surat Al-Fatihah dan jamaah kita yang telah meninggal dunia, para ustaz dan kiai yang sudah pernah mengabdi di Masjid Besar Al-Hidayah ini, dan mereka yang banyak berdonasi, berinfak dan sedekah untuk Masjid Besar Al-Hidayah. Al-Hadiniyat likulli niyatin shalihatin bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, jadi perayaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli halin, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'ruf bi manzilatil ilami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu ala kulli halin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وعال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم إرغاما لمن جهد وكفر. Yang sama-sama kita hormati
pengurus Masjid Al-Hidayah, wabil khusus Ketua Masjid Bapak Haji Herman Jaya, Rasul kalau di bulan Zulhijjah ini, tapi ini berangkat lagi Pak Haji ya. Lah berapa haji Pak? Berapa kali Pak Haji? 3 kali kalau salah ya? 4 kali? 6 kali? Ha. Insyaallah mudah-mudahan insyaallah haji mabrur. Amin. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah untuk terus memakmurkan Masjid Al-Hidayah ini beserta seluruh pengurusnya. Jadi pengurus masjid memang berat, memang sulit. Kenapa dikatakan berat? Karena mengajak orang dalam kebaikan. Yang dapat pahala tidak hanya beliau saja sebagai ketua, tapi seluruh pengurus. Tidak masuk dalam pengurus pun kalau ikut serta di dalam mengelola masjid ini, bersih-bersih depan, ngisi air, ada sampah di masjid diambil, itu pun insya Allah jadi bagian catatan pahala. Selanjutnya juga Bapak Haji, Bu Hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, insya Allah kita semua selalu dalam naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, rasa syukur yang begitu besar wajib dari lisan-lisan kita terucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin sebagai pembuktian bahwa kita ini adalah makhluk Allah yang bersyukur. Nikmatani, ada 2 nikmat yang besar, maqbulun fihi makasirun minan nas, sedikit sekali manusia yang mensyukuri 2 nikmat yang Allah berikan, padahal nikmat itu sudah Allah curahkan terus-terusan dengan kita. Apakah 2 nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu. Hari ini kita sehat, hari ini kita punya waktu. Setiap detik, setiap saat waktu yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan titipan dari Allah. Titipan. Ketika kita hidup ini dititipi oleh Allah. Untuk apa hidup kamu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah menciptakan mati dan menciptakan hidup. Untuk apa Allah memberikan hidup kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling banyak amal kebaikannya. Dan ini harus selalu kita ingat-ingat terus dalam kehidupan kita, bahwa ternyata Allah memberikan hidup untuk kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Makanya saya sering heran dengan manusia. Kenapa? Manusia begitu senangnya dengan dunia, begitu fokusnya mati-matian mengejar dunia hingga meninggalkan akhirat. Padahal dunia ini adalah hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, kita semua rumahnya di surga, maka nanti kita semua harus kembali ke surga. Sedangkan dunia ini hanyalah tempat singgah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pun bersolawat, dan kita pun harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepanjangan Ustaz, Allahumma sholli alaih. Kepanjangan Ustaz, alaih. Kepanjangan Ustaz, hu-nya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kepanjangan Ustaz, nah menyebut hu, benar kepanjangan Pak. Ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Agar kenapa? Agar kita semua menjadi umat beliau. Makanya ketika bersolawat, ada hadroh, ada solawatan, kencangkan suaranya, lambaikan tangannya. Kita lihat Indonesia pede-pede Pak. Makanya ketika di surga itu nengok Afrika ini tinggi-tinggi galau kan. Wah, tangan kita macam ini kan, ketengokan lah ujung jarinya itu kan. Nah, ujung
ujung jari. Oh Edi, kata Nabi Muhammad, sini umatku, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, perketengan ujung jarinya memang. Nah, sering sholawatan dengan Nabi Muhammad. Masya Allah. Sini dekat. Pegang kuda saya, pegang sorban saya. Ya Nabi, megangi. Ayo ikut. Kata, oh ya Allah. Almarhum ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Oleh sebab itu kalau kita mencintai Nabi Muhammad, insyaallah kita akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu wasilah dalam Islam itu boleh berwasilah. Ketika berdoa, pokoknya carilah teman yang sekiranya teman ini mengajak kita mendekat kepada Allah, mendekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari teman yang kira-kira dia ini malah menjerumuskan kita ke nerakanya Allah. Ketika duduk bersama Pak Haji Herman Jaya, yang kita ingat ketika ngobrol dengan beliau, apa? Surga. Akhirat. Ketika ngobrol dengan beliau keluar dari masjid ini, motivasi dalam diri kita, saya harus lebih baik lagi. Kemarin sudah saya jelaskan 4 kunci bahagia di dunia. Saya harus lebih bagus lagi dalam ibadah. Oleh sebab itu, salah satunya adalah untuk urusan akhirat, lihat ke atas. Siapa yang lebih banyak sedekah? Kalau kita mampu, kita harus lebih banyak. Berlomba-lomba, fastabiqul khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan insyaallah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu tanda cintanya kita dengan Nabi Muhammad sholawat. Ibu-ibu di rumah sholawatan. Bapak-bapak, adik-adik dimanapun tempat lagi nganggur sambil ngaco sholawatan. Lebih nikmat, lebih enak daripada germeneng tahu germeneng Pak? Kadang sambil nyanyi pula itu kan. Dari baca itu kan ada sholawatan kan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kan enak. Ibu-ibu sholawatan itu. Salah. Itu lagi marah dengan lagi. Jadi seperti itu salawat. Mudah-mudahan insyaallah menjadi asbab datangnya syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat familiar di telinga kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis ini apakah sudah cukup sampai di sini? Ternyata hadis yang selalu kita sebut innamal a'malu binniyat, masih ada kepanjangannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atihi yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi apa artinya? Innamal a'malu binniyat. Semua segala sesuatu itu amal itu harus tergantung pada niatnya. Niat itu pondasi awal, pondasi pokok. Semuanya. Makan dari hal yang paling ringan saja makan itu harus pakai niat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau lupa Ustaz, lah di tengah-tengah tong lupa. Mana Ustaz? Lanjut apa berhenti? Lanjut dengan membaca doa bismillahi fi awwalihi wa bismillahi fi akhirih. Jadi ternyata Islam ini penting sekali, menanamkan niat itu penting sekali. Karena niat ini adalah awal dari sebuah perbuatan, pondasi pokok dari sebuah perbuatan, dari semua amaliyah kita. Sholat, kalau tanpa niat sah atau batal? Batal, ulang lagi Pak. Tahu-tahu Allahu Akbar.
Pak, ngapa udah pakai niat? Ladin Allah tahu dia tu. Kali waktu subuh, semayang zuhur, kadang mulai mana semayang subuh siang-siang. Benar. Tapi posisinya niat ini selalu pada peringkat pertama, urutan pertama. Niat. Puasa. Makanya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, puasa wajib itu harus diawali dengan niat. Makanya ketika malam selepas sholat tarawih kita baca niat sama-sama. Betul kan? Nawaitu sawma ghadin an adai terus sampai akhirnya. Untuk apa? Agar besok ketika sahur untuk baca niat puasa kita sah. Karena kenapa? Karena puasa kita sudah diawali dengan niat. Yang pertama niat. Niat ini paling penting. Makanya ditekankan innamal a'malu niat. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kita mau melakukan ini niatnya apa? Lantas Allah kan maha tahu, tanpa harus kita berniat dulu. Allah sudah tahu kan? Benar. Allah maha tahu, betul. Tapi dalam afdalnya sebuah perbuatan, sebuah amaliyah, maka kita diwajibkan untuk berniat. Puasa pakai niat, sholat pakai niat, wudu baca niat, baca doa sebelum wudu, apapun itu, bayar zakat baca niat, berkurban baca niat, haji baca niat. Berangkat haji, hajinya untuk apa? Niatnya dulu kan. Bismillah saya berangkat haji, niatnya biar wong sekampung tahu pakai kalau balik akulah haji. Niatnya seperti itu kan? Atau Bismillah niatnya berangkat haji untuk menunaikan rukun Islam nomor 5, hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, bahwa biar dianggap aku ini mampu, karena di situ ada tulisan mampu. Wah, itu kan. Atau ada juga yang niat Bismillah aku naik haji karena ingin menunaikan rukun Islam yang kelima karena Allah Ta'ala. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik dari haji tak dipanggil Pak Haji, tak marah. Mang Sulaiman jalan. Pak Haji Sulaiman, oh iya, ada apa? Ini contoh lah ya. Ada apa? Manggil aku yo. Contoh baik. Mana ada kesamaan nama minta maaf. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Niat yang baik adalah didasari dengan keikhlasan dari dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Selalu dikaitkan. Dan kita akan mendapatkan sesuai yang kita niatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Kalau niat kita, hijrahnya kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita dapatkan adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kita minta akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita minta dunia belum tentu akhirat ikut. Maka mintalah keduanya. Seperti doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita ini, coba kalau kita sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tengok dalam doa kita ini. Satu, kita minta urusan dunia. Dua, kita minta urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan duniaku ini baik ya Allah. Hidupku di dunia ini baik ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Jadi ke akhirat aku juga baik ya Allah. Wa qina adzabannar. Nah, tengok, ada dua kan untuk akhirat. Dan jauhkan aku dari sisa api neraka, sengatan api neraka. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu, kalau minta kebaikan akhirat, insya Allah Allah selamatkan dengan Allah berikan kebaikan untuk dunia kita. Maka segala sesuatu tergantung dari niat kita. Siapa yang hijrahnya kalau Allah dan Rasulnya,
dia berjuang di jalan Allah karena benar-benar untuk menegakkan dinul Islam, maka akan Allah angkat dirinya. Tapi yang bahaya kalau dia berjuang seakan-akan nampak hijrah di Islam, berjuang dalam Islam, tapi ternyata hijrahnya itu karena kepentingan-kepentingan. Nah ini bahaya. Contoh, ada orang yang cek peduli dia dengan agama, datang ke Masjid Al-Hidayah, seperti peduli dia datang ngadep Pak Haji Herman Jaya. Apa yang bisa aku bantu untuk Masjid Al-Hidayah ini Pak Haji? Wah sepertinya sudah cukup galuh. Berapa hewan kurban lagi? Aku tambahin sih kok. Wah sepertinya asinya masih kurang nih Pak Haji. Aku berikan 10 lagi asi. Untuk Masjid Al-Hidayah. Dia datang seakan-akan peduli. Siapa yang tukang azan? Siapa marbot? Sini. Aku kasih dia duit. Tapi pada akhirnya ada keinginan dia tersembunyi. Apa contohnya? Itulah Pak Haji yang kunjuk kemarin tuh. Itu sebenarnya ya titipan pangkalnya dulu, ya kan? Adik mana aku terpilih, aku tambahin lagi. Kalau dakwah begi, gitu. Ini contoh. Artinya dia memberi bukan atas dasar Allah dan Rasulnya. Yang dia beri hanya atas dasar kepentingan-kepentingan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk jauh dari orang-orang yang selalu menggunakan agama ini untuk dasar kepentingan, untuk dirinya pribadi, bukan untuk umat. Contoh, dia dekat dengan kita karena dia punya usaha, yang pengen usahanya itu kita bantu. Dia dekat dengan kita karena dia mempunyai kepentingan tentang dunia, dan kebaikan yang dia hasilkan itu hanya untuk dirinya. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau untuk umat, untuk semuanya boleh. Syaratnya untuk umat. Hasil yang dihasilkan itu untuk umat. Mengajak, menyeru demi kemaslahatan umat, demi tegaknya dinul Islam boleh. Nah kalau untuk kepentingan pribadi, mengatasnamakan agama, dekat dengan agama, nah ini yang tidak boleh. Oleh sebab itu, niat ini harus dari awal terpatri dalam diri kita. Innamal a'malu binniyat. Hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya bernilai, dapat pahala dari Allah dan Rasul, dan dia diistiqomahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lid-dunya, siapa yang hijrahnya karena untuk urusan dunia, dia berubah karena cuma untuk mengejar dunia sama cak tadi, maka dia cuma akan dapat dunia. Siapa yang hijrahnya karena seorang wanita, dia cuma akan dapat wanita itulah, tidak dapat pahala. Pergi ke masjid, kalau ada yang hujan, sholat tarawih contoh kan, karena di belakang ada yang dia naksir kan, uji dia kan biar ditengok. Biar ditengok kakak itu caca malingnya tuh kan, Kita dipuji. ajannya bagus. Kita dipuji ya. Minta dipuji oleh seseorang karena niatnya ingin dapat wanita itu. Nah kalau cuma sebatas dia ibadah ke masjid, pengen cari muka dengan wanita yang dia naksir, ya sudah dapatnya cuma itu. Tapi kalau selepas itu dia membenahi niatnya, karena datang ke masjid benar-benar untuk ibadah kepada Allah, Allah ketuk hatinya dengan hidayah, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengejar dunia, kalau niatnya cuma untuk dapat kesenangan dunia, hanya sebatas dunia baik. Kalau mengejar seorang perempuan, yang perempuan ngejar seorang laki-laki yang dia sayangi, cuma dapat itu baik. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, niatnya karena lillahi ta'ala, maka itu akan menghasilkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Oleh sebab itu mulai sekarang memang niatnya harus dirubah. Sebentar lagi kurban, niatnya harus dirubah. Bismillah, aku ingin berkurban di jalan Allah.
Jangan sampai ada niat, wah aku ini kan yang paling kaya di sini. Tak kado lah nama aku udah disebut dalam urutan daftar kurban itu kan. Ketika nak nyebut daftar kurban itu oke, tolong agak kuat dikit Haji nyebutnya nama aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disebut nama aku, baik sebut. Oh iya, Haji Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Mana disebut kuatnya? Nah, yang belum berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib. Tapi 3 mazhab yang lain hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi kalau punya kelebihan harta, berkorban. Jangan jadi orang yang pelit. Kambing 2,5 juta. Ada orang-orang yang kerjanya mohon maaf, tukang ojek, beca, jualan, mungut sampah, ngambil sampah-sampah kertas, plastik, mereka mengumpuli harta untuk bisa berkorban. Masuk itu yang dalam oleh Allah diberi kecukupan harta, ketenangan hidup, nikmat yang banyak, anak yang sehat, istri yang baik, suami yang baik, tidak mau menyempatkan diri untuk berkorban. Maka berkorbanlah. Berkorban. Oh, aku udah kalau berkorban tak ngapo. Lah, ada hadis kan? Nabi dulu kan pernah berkorban. Bismillah, niat korban untukku, kok mati? Deh, lah masuk. Lah masuk. Aku laku korban. Kapan? Dulu Nabi Muhammad bayar korbannya. Alangkah pelit itu. Jadi seperti itu. Jadi berkorbanlah. Ayo lomba-lomba. Niatkan korban karena Allah. Lillahi ta'ala. Niatkan bismillah, antar 1 ekor kambing datang ke sini. Kalau di sini seumpamanya ada kelompok korban, 1 ekor sapi 7 orang, silakan. Ustaz, aku sudah korban, istri sudah korban. Wong tua aku belum korban Ustaz, tapi lah meninggal. Mak mana Ustaz? Bayarkan korbannya. Niatkan untuk orang tua. Lah sudah meninggal Ustaz, tidak apa-apa. Ustaz, kami tidak galak, apa? Lah, kan 7 sapinya. Yang nama Sido Ustaz. Tahu-tahu dia masuk ke bapak dia Ustaz, lah meninggal. Tidak galak, kami tak ngeri dulu kok ujinya ngomongan. Maaf Ustaz, ya tidak apa-apa. Kami kan masih hidup Ustaz. Mak mana kalau nama yang mati itu masuk ke nama-nama kami yang nama yang hidup, kalau tidak apa-apa. Sekedar nama Pak. Pahalanya nanti sendiri-sendiri. 7 orang mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorbanlah, sayang kalau tidak berkorban. Oleh sebab itu yuk mari habis ini persiapkan kendaraan kita untuk di akhirat dengan cara berkorban. Kurban ini merupakan syiar. Kenapa dikatakan syiar? Karena dari hewan kurban yang kita bagikan ini, orang akan melihat begitu indahnya Islam. Saling berbagi, saling menolong. Ini buktinya Islam. Maka dirubah mindset cara berpikir kita. Orang yang baik itu orang yang berlomba-lomba ingin berkorban, bukan berlomba-lomba namanya ingin masuk di daftar panitia korban. Orang yang baik itu orang yang selalu berlomba-lomba ingin berkorban, bukan orang-orang yang berlomba-lomba ingin namanya masuk di panitia korban. Ini kita kadang enggak Pak, disuruh berkorban malas, suruh sembahyang malas, mengirim jadi panitia korban dan duluan. Aku bacir aja siap ya Pak, bismillah. Barang dulu lah puasa. Ada juga apa namanya pisau kecil lah puasa. Kapak ada dulu. Pokoknya lah siap untuk korban lagi. Untuk panitia korban dia semangatnya. Nah, seperti itu. Nah, jangan berlomba-lomba lah untuk berkorban. Kalaupun ada ditunjuk jadi panitia korban, jangan marah, jangan tersinggung. Karena mungkin sudah cukup. Jadi seperti itu. Jadi cara berpikirnya dirubah. Jangan berlomba-lomba ingin jadi panitia korban, tapi berlomba-lomba lah untuk berkorban, untuk berbagi. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi niatkan sesuatu itu kan yang baik-baik.
Kalau sudah punya niat baik dan niat ini kita lakukan, maka sesuai dari hadis Bukhari Muslim, orang yang mempunyai niat baik dan melakukan niatnya itu, maka dia akan mendapatkan pahala 10, 100 sampai 700 sampai kelipatannya. Berarti banyak pahalanya, Pak. Punya niat baik, digawe ke. Aku rencananya nak nolong si A, karena si A itu caknya jualannya itu tidak maju-maju, kate modal. Aku pengen nolong dia. Bismillah, ini ada duit 1 juta, aku bantu kau. Ini duit 1 juta untuk kau belanja, untuk modali warung kau ini. Niat sudah tercatat pahala. Dia lakukan niat itu melalui perbuatannya, melalui amaliyahnya, maka itu pun akan diganjar oleh Allah. Pahalanya 10, 100, 700 sampai kelipatan yang lebih besar daripada itu. Oleh sebab itu, kita terangkan niat kita yang baik-baik. Terus bagaimana Ustaz kalau seumpamanya kita niat baik tapi kita tidak melakukannya? Niat baik tapi tidak melakukannya. Aku rencananya nak ngasih duit Marbot Al-Hidayah, karena dia sudah membersihkan masjid, pahalanya banyak. Nah, itu kan. Marbotnya ada orang tua. Rencananya kalau ada duit age nak ku kasih 500 sikobong. Nah, jadi dia kan. Tapi baru niat, maka dia mendapatkan 1 pahala dari Allah. Baru niat kan. Walaupun belum dikawinkan, belum dilaksanakan. Tapi karena Allah melihat niatnya niat baik, maka Allah beri ganjaran dia dengan 1 pahala. Terus bagaimana kalau ada orang niat dan dia tidak mampu melakukan niatnya? Bagaimana? Dia punya niat baik tapi tidak mampu melakukannya, maka dia mendapatkan pahala niatnya dan dia pun mendapatkan pahala seperti apa yang orang lakukan. Dia punya niat tapi dia tidak mampu untuk ngawininya. Yang tadi dia punya niat tapi tidak digawininya. Yang ini punya niat tapi tidak mampu untuk ngawininya. Maka dia mendapatkan pahala niatnya dan dia mendapatkan pahala seperti apa yang dia niatkan. Artinya mendapatkan pahala besar dari Allah. Oleh sebab itu niat itu penting, ternyata penting. Niat itu penting. Begitu juga kalau kita punya niat untuk berbuat jahat, maka niat ini belum dicatat oleh Allah sebagai 1 dosa. Nah, itu lalu maknya Islam, Pak. Balik dari masjid ini age, aku nak ngambil sendal yang paling bagus. Niatnya jelek. Apakah sudah tercatat sebagai dosa, Ustaz? Belum. Keluar dari masjid, tidak tahunya, jangan tidak boleh lah ngambil sendal uang. Aku kan baru ibadah, baru sholat. Dia ambil sendal dia yang jelek, dia tetap pulang. Maka belum dicatat sebagai dosa dari Allah. Sebelum perbuatan dari niat itu dilakukan. Kalau dia keluar dari masjid ini, aku balik, ambil sendal yang bagus. Ketika keluar, diambilnya niat sendal itu, maka itu baru tercatat menjadi sebuah dosa bagi dirinya. Keluar dari masjid dengan sepi, kota amal nak angkat. Bawa kota amal niat, saat itu dia bernilai dosa. Inilah indahnya Islam, nikmatnya Islam inilah. Niat buruk tidak dicatat dosa, niat baik dicatat oleh Allah sebagai pahala. Maka niatkan baik-baik hidup di dunia ini. Perbanyak niatkan baik. Niat nolong, niat bantu, pokoknya ikhtiar. Bagaimana caranya dengan niat yang baik, kita pun mampu untuk melakukan, menerapkan niat yang baik. Niat yang baik keluar dari keikhlasan. Orang yang baik, orang yang ikhlas itu tidak peduli apakah namanya dicatat atau tidak, dipanggil atau tidak. Orang yang ikhlas, niatnya baik, tidak peduli karena dia tidak mengejar popularitas,
Orang yang niatnya baik, yang ikhlas, dia tidak peduli apakah namanya tercatat dalam sejarah apapun tidak. Karena apa? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kan ngajar seperti Nabi, sahabat-sahabat ngajarkan seperti ini. Contoh, ketika perang Mu'tah. Ketika perang Mu'tah itu Nabi mengirim utusan ke Kaisar Romawi. Di tengah jalan, utusan Nabi tadi diambil oleh Surabil Al-Ghazani, dibawa depan Kaisar, penggal palanya. Kirim berita, utusan Nabi Muhammad dipenggal oleh Surabil Al-Ghazani, Kaisar Romawi, di depan hadapan Kaisar Romawi. Maka Nabi Muhammad setelah mendapatkan saran dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya bahwa apa? Membunuh seorang utusan adalah sebuah pelecehan terhadap negara pengutusnya, orang yang mengutusnya. Maka umat Islam marah. 3.000 umat Islam berangkat. Tapi tidak tahunya wong 3.000 tadi umat Islam kalah jumlah dengan pasukan Romawi. Berapa jumlahnya? 200.000. Wong Islam 3.000, wong Romawi 200.000. Jumlah yang tidak sebanding, Pak. Mana lah 3.000 lawan 200.000. Oleh sebab itu Nabi ngutus wong 3.000 ini kayak panglima perangnya Zaid, Ja'far, Abdullah. Kalau Zaid syahid, kata Nabi Muhammad, yang gantikannya adalah Ja'far. Kalau Ja'far syahid, yang gantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Nabi baru sekali inilah ketika perang berpesan, kalau panglima perang yang mati ganti yang ini, kalau yang ini mati ganti yang ini. Perang-perang sebelumnya tidak pernah. Tapi kenapa ketika perang Mu'tah Nabi Muhammad berpesan? Tidak tahunya apa alasannya. Inilah prediksi nubuah dari seorang Nabi yang dipesankan oleh Nabi. Tiga-tiganya ini semuanya memang syahid di jalan Allah. Zaid gugur, Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah gugur. Semuanya gugur, syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prediksi nubuah. Oleh sebab itulah ketika perang itu, Ja'far tebas tangan kanannya. Bendera waktu itu dipegang oleh panglima perang. Tebas tangan kanan, tidak bisa megang bendera, taruh di tangan kiri. Ditebas di tangan kiri, habis tangan kanan kirinya didekap di dada dengan sisa-sisa tangan. Akhirnya oleh pasukan musuh ditebas jadi dua. Terpisahlah antara atas dengan bawah. Makanya disebut Ja'far itu Zul Jahanain, orang yang memiliki dua sayap. Karena nanti di surga kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap yang begitu indah. Zul Jahanain. Setelah tikung ini selesai, syahid di jalan Allah, dekati lagi pemimpin umat Islam. Jumlahlah sedikit, pemimpinnya lah sudah syahid galau. Maka muncul satu orang yang bernama Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam. Arkan. Sabit bin Arqam. Kalau di Al-Hidayah Sabit bin Arkan. Bagus juga ke Arkan kalau ngejur nama anak Sabit. Kenapa? Allah ada kisah aja. Sabit bin Arkan. Oh salah, Sabit bin Arqam. Ya main model itulah lidah orang Indonesia aja kan. Lidah orang Indonesia. Arqam jadi Arkan. Arkanul Islam, jumlah rukun Islam. Jumlah Arqam. Sabit bin Arqam. Oh, orang ini luar biasa. Kenapa? Dia ambil bendera. Dia menjadi pemimpin transisi antara pemimpin yang ditunjuk Nabi yang sudah syahid, dia pegang sampai terpilihnya pemimpin yang baru. Dia selamatkan perang itu. Dia selamatkan bendera umat Islam. Dia pegang
Dan dia berkata, ayo umat Islam, pilih pemimpin yang baru, katanya. 3 pemimpin tadi sudah sahih kan? Makanya orang-orang muncul, Abu Sulaiman, suruh Abu Sulaiman, bahasanya. Wah, akhirnya ditarik Abu Sulaiman, diajak untuk rapat. Abu Sulaiman tadinya nolak. Abu Sulaiman ini terkenal dengan Syaifullah, pedangnya Allah. Mungkin kalau Abu Sulaiman, Syaifullah agak kurang paham. Nama beliau yang terkenal itu Khalid bin Walid. Nah, kalau disebut Khalid bin Walid, disebut Abu Sulaiman, Abu Sulaiman, bapaknya Sulaiman, siapa? Sulaiman orang mana aja, RT berapa gitu kan. Tapi ketika disebut namanya Khalid bin Walid, maka pemerintahan peperangan itu, kementerian perang itu diambil oleh Khalid bin Walid, sehingga umat Islam yang 3.000 bisa mengalahkan orang-orang Romawi 200.000. Dari kisah ini ada yang namanya Sabit bin Arqam tadi. Dalam kitab sejarah, dalam kitab tarikh, namanya cuma tercatat 1 kali. Habis itu dalam kitab apa-apa tidak pernah tercatat namanya. Padahal Sabit bin Arqam ini orang yang baik, orang yang mulia. Kiprah sejarahnya hanya tercatat 1 kali. Padahal Sabit bin Arqam sudah banyak sekali menanamkan jasanya untuk Islam. Tapi Sabit bin Arqam itu niatnya karena Allah. Makanya tak perlu namanya tercatat, tak perlu namanya disebut oleh media. Cukup nama Rasulullah disebut, maka Sabit bin Arqam pun sudah bahagia, sudah senang. Oleh sebab itu niatkan ikhlas karena Allah. Berjuang untuk Masjid Al-Hidayah ini niatkan karena Allah, bukan niatkan karena pengen ngiring Pak Haji. Oh, aku udah lemah dengan Pak Haji Ahmad Jaya, aku ambil ngurusin masjid. Jangan, niatkan karena Allah. Ketika niat sudah karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, apa yang kita lakukan menolong gawinya Pak Haji Herman Jaya itu tercatat untuk kita menjadi pahala dunia dan di akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat. Contoh dunia dapat apa? Ketika zakat, kalau tidak mampu dia dapat jadi amin. Tidak mampu ketika korban jadi panitia korban, dia dapat. Jadi niatkan karena Allah, membantu perjuangan Pak Haji Herman Jaya. Di akhirat juga dia dapat pahala. Jadilah Sabit bin Arqam. Oh, tidak galak aku nolong Pak Haji Herman Jaya. Loh, yang disebut nama dia dewean, beliau ketua. Oh, mana disebut dewe-dewe? Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah, Bapak Haji Herman Jaya. Selanjutnya yang kami hormati Ketua 1 Masjid Al-Hidayah, Bapak ini, Ketua 2, Bapak ini, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Sekretaris 3, Bendahara 1, Bendahara 2. Wah, seksi peribadatan, si A, si B. Tidak selesai Pak mau ceramah Pak. Laju cuma nyebut nama pengurus masjidnya Pak. Oleh sebab itu innamal a'malu binniyat, murnikan niat kita sekarang, niatkan karena Allah Ta'ala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, apapun yang kita niatkan akan kita dapatkan sesuai dengan niat kita. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, semua apa yang kita lakukan di dunia ini niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana hijratuhu awid dunya amra'atihi yang kedua, kalau dia niatnya hijrahnya karena urusan dunia, cuman semata-mata karena dunia, tidak kati karena yang lain, atas dasar kepentingan dia karena dunia, ataupun terhadap keinginan dia menikahi seorang wanita, atau yang wanita ingin menikahi seorang laki-laki, maka dia cuma mendapatkan dari apa yang dia niatkan itu. Oh, hanya untuk urusan dunia dan wanita yang ingin dia niatkan. Oleh sebab itu murnikan niat, bersihkan hati, sucikan hati, gapai ridho ilahi dengan niat yang baik, yang niat itu didasari dengan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kami pribadi maupun kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai ini ada yang lagi tanya, Pak?
Ibu, ada yang mau ditanya? Perbedaan. Untuk puasa Arafah itu bagusnya kita hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau saya pribadi, terutama Majelis Ulama Indonesia pusat sampai ke daerah, itu karena pemerintah sudah menetapkan sesuai dengan sidang isbatnya segala macam, itu hari Idul Adha itu tanggal 10 hari Ahad, kan seperti itu. Makanya kalau Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau, dia berpacuan kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah, seperti itu. Dari hasil sidang dari pemerintah yang sudah dikemukakan banyak sekali alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama. Tapi yang jelas seperti ini sebenarnya. Banyak orang sering bertanya kepada saya, Ustaz, kok kita beda sih Lebaran Idul Adha dengan di Arab Saudi? Ustaz, kok ada ormas nentukan ini kok beda sih? Tapi yang jelas dari zaman Nabi Muhammad, dari zaman para sahabat tabi'in itu ada perbedaan. Karena tidak ada satu dalil pun yang artinya menyatakan bahwa rujukan yang bahwa itu sama. Apalagi zaman dulu, Pak, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, informasi dari sini ke sana itu jauh. Bahkan Nabi Muhammad itu haji cuma satu kali. Makna puasa Arafah itu panjang, nanti insya Allah akan kita bahas. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, sekaligus untuk Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau, itu kita berpuasa Arafah sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau Kementerian Agama hari Ahad, berarti hari Sabtu. Ustaz, kami nak hari Jumatnya. Berhubung menurut ormas kami, menurut ini kami, ya silakan. Nah, ada larang, silakan. Tidak apa. So, bismillah. Innamal a'malu binniyat. Balik lagi, Pak, niatnya. Asal niatnya jangan seperti ini. Aku hari Jumat. Karena apa? Yang Sabtu itu salah niat, tidak dapat pahala dari Allah. Nah, lain niatnya. Nah, kalau niatnya bismillah aku hari Jumat, karena aku meyakini bahwa hari Jumat ini puasa Arafah. Kalaupun seumpamanya orang lain mau hari Sabtu silakan, tapi menurut ormasku, menurut guruku, menurut petunjuk yang aku dapat, aku mau puasa hari Jumat. Jadi tidak ada tendensi, tidak ada alasan untuk menyalahkan yang lain, mengumpat yang lain dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ada lagi Bapak? Bapak ada? Cukup? Ibu? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dijadikan golongan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mentaati ulil amri. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan daimin hamdan syakirin hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal wahsha wal munkar wal mihn wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa min al-muslimin 'amma. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuqna min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana najjina minal qawmil zalimin, Rabbana najjina minal qawmil kafirin, Rabbana najjina minal qawmil munafiqin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man hadal muslimin, la tumakkina al-a'da'a fina wa srif an-nasara ad-dhalimin wa makar makir masya'ib fid dunya wa din. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi